Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ella Yati Rafsanjani, mahasiswa PPG Calon Guru PGSD dari LPTK Universitas Muria Kudus. Hari ini, Sabtu tanggal 24 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja UKPPPG di SD 4 Gunung Cangkring di kelas 4 pada mata pelajaran IPAS, topik Aku dan Kebutuhanku. Sekian dan terima kasih atas perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Pagi. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Masih masuk. Coba sekali lagi ya. Satu kali lagi yang semangat ya. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya memimpin doa ya. Semoga mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni rahmatan. Sebelumnya, Ibu mau cek kehadiran kalian. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada? Ada sakit semua. Oh, enggak. Ada satu kali ya yang nggak masuk ya. Semoga kita doakan untuk teman kita yang nggak masuk bisa diberi kesembuhan, bisa mengikuti pembelajaran normal bersama-sama dengan kita seperti biasa. Oke, begitu. Coba untuk menambah semangat kita hari ini, kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke bisa? Coba 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, untuk semangat. Oke, masih semangat ya pagi hari ini ya, alhamdulillah. Coba, saya mau ngecek fokus kalian. Kita tepuk siang malam. Pernah tidak? Pernah. Kalau saya bilang pagi tepuk sekali. Kalau siang 2 kali. Kalau malam setengah saja, jangan tepuk. Ya. Berarti kalau kalian nanti ada yang tepuk, tepuknya sama begitu berarti kurang fokus. Coba ya. Saya bilang tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam. Oke, terima kasih. Ada yang nggak fokus satu ya, nanti nggak apa-apa. Saya akan bacakan kesepakatan kelas kita pagi hari ini dulu. Datang tetap aku udah semua ya? Sudah. Menghormati guru dan teman saat berbicara? Sudah juga. Ini penting setiap hari ya. Tidak membawa HP di kelas. Ada yang bawa? Jangan ya, nggak boleh dilarang itu. Mengikuti pelajaran dengan aktif dan bertanya jika tidak paham. Pasti nanti ya kalau ada yang tidak paham tanyakan. Kemudian menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Coba di bawah atau di sekitar kalian dilihat. Ada sampah yang berserakan? Udah bersih ya? Keren. Nah begitu cakep ya. Lanjut. Saya akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tetapi kaitannya dengan materi kita yang telah lalu, kita sebelumnya sudah belajar tentang materi gaya ya. Ya, materi gaya. Masih ingat ada gaya apa saja? Gaya otot, gaya gravitasi, gaya fokus. Tetapi kaitannya untuk pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang aku dan kebutuhan. Ya, dalam mencari atau memerlukan kebutuhan kita sehari-hari, kita juga ada kaitannya dengan gaya itu sendiri. Misal gaya otot, kamu bisa memiliki gaya otot yang kuat, kamu membutuhkan apa?
energi kamu dapatkan dari makan. Itu juga ada kaitannya. Begitu ya? Oke, kalau sudah, coba sekarang bukunya dipersiapkan, dikeluarkan yuk. Bukunya dikeluarkan. Ayo bukunya dikeluarkan yuk. Untuk materi kita hari ini, kita akan belajar tentang aku dan kebutuhanku. Untuk tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat di layar ya. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak video, kita bisa memberikan contoh kebutuhan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi berbantu media lentera yang sudah saya siapkan, nanti kalian bisa mengkategorikan ya, apa itu jenis kebutuhan berdasarkan kepentingannya dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab akan tugas yang diberikan. Selanjutnya, melalui kegiatan LKPD dan bimbingan dari guru, peserta didik dapat menyajikan tabel. Jadi saya akan sediakan tabel skala prioritas di LKPD kalian nanti. Ini untuk tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Untuk berikutnya, ini adalah aku dan kebutuhanku. Nah, sebelumnya setiap hari kalian itu pasti punya kebutuhan nggak? Iya. Kira-kira kebutuhan yang ingin kalian lakukan atau ingin kalian dapatkan, keinginan yang ingin kamu dapatkan hari ini apa? Apa? Yang paling ingin kamu dapatkan? Uang? Dapat uang saku nggak hari ini? Dapat. Ilmu, mata pelajaran, ya, oke. Kemudian untuk mendapatkannya itu biasanya kalian apa? Membelinya atau tidak? Ya, membelinya atau enggak? Iya, misal kalian mau makan pas istirahat, ya, kalian perlu membeli itu enggak? Makan itu penting enggak? Iya, berarti itu kaitannya barang yang kamu butuhkan. Misal ketika kamu lapar, kamu makan, gitu ya. Nah, kita langsung saja masuk ke yang pertama. Nanti saya akan tampilkan video pembelajaran tentang aku dan kebutuhanku itu sendiri. Nanti kalian amati ya. Setelah itu baru saya jelaskan. Kemudian nanti kan sudah membentuk kelompok ya, yang sudah saya bentuk kemarin. Ini kalian juga sudah berkelompok begitu. Lanjut, saya langsung saja tampilkan ke video pembelajarannya. Kamu kenapa Tina? Kelihatan lemas sekali. Iya, aku tadi nggak sempat sarapan. Hai teman kece, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti Tina? Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkan ya? Ya betul, kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan minuman untuk menghilangkan haus. Makanan dan minuman adalah contoh kebutuhan manusia. Tidak hanya makanan dan minuman, kebutuhan manusia masih ada banyak lagi. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Berdasarkan kepentingannya, kebutuhan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi. Contoh kebutuhan primer adalah papan atau tempat tinggal, pangan atau makanan, dan sandang atau pakaian. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau tambahan. Kebutuhan sekunder ini bisa dituhan. Salah satu caranya adalah dengan membeli kebutuhan tersebut. Membeli kebutuhan tentu membutuhkan uang. Karena uang kita terbatas, maka penting untuk menentukan mana kebutuhan yang harus didahulukan, mana kebutuhan yang dapat ditunda, lalu mana yang hanya sekedar keinginan. Dengan begitu, kita bisa belajar untuk tidak boros dan menabung demi masa depan. Lebih jauh lagi mengenai hidup hemat ada di video berikut. Bagaimana? Sudah semakin paham ya tentang kebutuhan dan keinginan? Sekarang coba sebutkan hal apa saja yang paling kamu butuhkan dan hal apa saja yang hanya sekedar keinginan. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau Oke, tadi udah bisa ya membedakan apa itu kebutuhan, apa itu keinginan? Bisa? Oke. Nah, dari situ ada beberapa macam kebutuhan yang sudah kalian amati dari video pembelajaran yang kita amati barusan. 3 apa saja? Iya, yang primer itu yang seperti apa? Iya, primer itu adalah yang harus dipenuhi. Kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Kenapa? Kalau tidak terpenuhi, nanti akan mengganggu proses keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Paham? Contohnya apa tadi? Ada rumah atau papan ya, ada baju yang kita kenakan setiap hari, ini merupakan sandal. Bayangkan kita nggak pakai baju, apa yang terjadi? Nggak boleh ya, malu ya, nggak sopan. Jadi itu merupakan kebutuhan dasar. Kemudian ada makanan. Kamu nggak makan sehari aja, apa yang kamu rasain? Perutnya sakit, loh
lemes, banyak kumat dan lain sebagainya itu ya. Nah, sekarang ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder apa? Yang bagaimana tadi? Iya, contohnya itu. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya kalau yang kalian temui di kelas ini apa? Kira-kira? Ada nggak? TV. Bisa kita pembelajaran nggak ada TV, bisa nggak? Masih bisa ya, kan ada guru kalian yang menjelaskan, ada buku ya nggak? Nah, kemudian apalagi selanjutnya? Mikrofon ya. Nah, itu juga kebutuhan sekunder. Selanjutnya ada yang namanya kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu yang bagaimana? Iya, jadi kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Biasanya ini untuk meningkatkan status sosial seseorang. Jadi hanya untuk prestis ya, undangan mewah, mobil sport ya. Ada yang di rumah punya kebutuhan tersier? Kira-kira apa? Mobil, ada yang punya mobil? Ada. Helikopter? Nggak ada ya. Ini udah sultan kelasnya ya kalau begitu ya. Oke, selanjutnya sudah mengamati ya. Tadi sudah mengamati video, saya sudah berikan materi pembelajaran. Saya akan bagikan LKPD karena kelompoknya sudah saya bagi kemarin ya. Sudah membentuk kelompok ya, ini ya duduknya ya? Sudah. Kelompok satu mana? Ya, kelompok satu ini namanya kelompok apa? Bunga samurai ya? Nah, kelompok dua kelompok apa? Bunga mawar. Kelompok tiga? Bunga matahari. Kelompok empat? Kelompok apa? Bunga apa? Hah? Ini kok mana yang nggak boleh ya? Bunga kamboja. Yang bagus-bagus aja kita, oke? Nah, berikutnya kalau sudah membentuk kelompok, ibu akan membagikan LKPD ya. Silakan itu dikerjakan, tapi sebelumnya karena ibu menggunakan media lentera, jadi saya punya lemari interaktif ya nak. Lentera ini adalah lemari interaktif. Jadi di LKPD kalian amati terlebih dahulu. Di situ ada tabel skala prioritas, di mana ada kebutuhan penting, tidak penting, yang sifatnya mendesak dan tidak mendesak. Jadi setiap kelompok nanti silahkan pilih 5 gambar kebutuhan, ya, pilih 5 gambar kebutuhan, kemudian nanti analisis, kasih alasan kenapa kok kamu memilih kebutuhan itu. Apakah dia sifatnya mendesak, sifatnya pentingkah, tidak pentingkah, nanti dipresentasikan di depan. Ya, paham ya? Kelompok satu mana? Ayo mengambil gambar kebutuhannya dulu yuk. Itu sesuai di situ, sesuai yang ada di situ. Obat mana? Ya, sudah memilih gambar yang akan dianalisis ya. Untuk kita pecahkan ya. 5. Satu kelompok mengambil 5 saja cukup. Sudah. Oke, sekarang kelompok bunga mawar yuk, kelompok 2. Sudah. Kelompok kita ya. Oke, saya jelaskan kembali. Karena di lemari interaktif ini kan sudah ada berbagai jenis kebutuhan, mulai primer, sekunder, tersier. Nanti kalian analisis sendiri sesuai tabel skala prioritas yang ada di LKPD. Jadi yang sudah mengambil 5 gambar kebutuhan tadi dianalisis. Ya, berdiskusi ya. Mulai saya kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Nanti setelah itu
Tas apa dulu? Kalau coba kita analisis, kita telah bareng-bareng. Kalau tasnya seperti ini, kira-kira ini cocok nggak buat sekolah? Enggak, ini tas apa? Tas mewah branded ya, dia bermerek. Nggak perlu. Jadi ini termasuk kebutuhan apa? Nah, nanti dianalisis di tabel skala prioritas. Kira-kira dia sifatnya penting atau tidak, mendesak atau tidak? Kalau iya, alasannya apa? Begitu ya, paham Mbak Talita? Pintar. Sudah selesai, coba, ayo maju. Nanti sambil ibu nilai ya. Ini presentasinya ibu nilai, ayo maju. Siapa dulu kelompok mana yang mau maju? Ya, kelompok mawar, ayo maju. Gambarnya ditunjukkan ke teman-temannya. Kamu dapat ngambil gambar apa? Ya. Silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang presentasi. Kelompok bunga Kamboja, yuk maju yuk. Nih. Komunikasi maupun seperti liburan tidak penting dan tidak bisa kecewa. Saya Kecewa mana kecewa? Ada yang mau memberi tanggapan untuk kelompok bunga Kamboja? Silakan baca. Jangan ketawa. Oh iya, itu masukan dari kelompok yang Mbak Aida. Jangan ketawa ya kalau maju ya. Berikutnya juga nanti. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok bunga Kamboja. Selanjutnya, kelompok mana yang mau maju? Ya, kelompoknya Mas Bima, kelompok bunga matahari. Ya. Berarti yang belum maju satu ya. Ya, satu menunjukkan daftar kebutuhan, satu menganalisis. Oke, dibuka dulu. Ada yang mau menanggapi untuk kelompok bunga matahari? Belum ditanggapi kok mau duduk. Ayo, ada yang mau menanggapi? Tidak. Komentarnya ini ya, kalau mau presentasi nanti suaranya lebih keras. Terima kasih untuk kelompok bunga matahari. Yuk kita beri tepuk tangan untuk kelompok bunga matahari. Yuk, silakan duduk. Ini dari kelompok bunga apa? Sakura. Yuk. Hasil diskusi kelompoknya yuk dipresentasikan. Ya, dibuka. Terus. Ada yang mau menanggapi dari kelompok sini?
bebek ayam. Ayam bebek ayam. Bebek bebek ayam. Bebek bebek ayam. Ayam bebek ayam. Ayam bebek ayam. Bebek ayam bebek. Bebek ayam bebek. Berapa jumlah kata ayam yang saya sebutkan? Berarti kurang fokus. Ada yang jawabannya betul nggak? Betul? Kamu kalau memperhatikan perintah saya, pasti kamu paham tadi. Ikuti apa yang ibu katakan. Berapa? Berapa jumlah kata ayam? Jawabannya berapa jumlah kata ayam? Paham nggak? Enggak, lu kok bisa paham itu gimana? Berapa jumlah kata ayam? Berapa jumlah kata ayam? Iya, itu jawabannya kan saya cuma bilang ikuti apa yang ibu katakan. Mustahil kalau kamu tak suruh menghitung jumlah ayam yang saya sebutkan karena saya nyebutinnya random tadi ya, ya kan? Nah, kecuali memori metode kalian bagus, tapi nggak masalah. Itu hanya untuk mengecek pengetahuan kalian, konsentrasi kalian sejauh mana. Berarti satu kelas ini konsentrasinya kurang, ya? Oke. Sekarang ibu punya soal evaluasi, fun quiz dari Eko Bopal ya. Ada yang mau maju nanti atau mau menjawab soal? Siap ya? Yang berdiri Mbak Cantika yuk. 1, 2, 3, 4 ini ada waktunya ya. Nanti kamu jawab. Kelihatan? Setiap pagi kita selalu dibekali sarapan oleh ibunda, namun karena teman-teman ingin bermain sebelum sekolah, ia selalu tidak suka makanan di pagi. Kita bersama tidak suka berkonsentrasi saat baca di kelas. Betul nggak? Jawabannya oke? Betul ya? Oke. Oke, keren. Sekarang selanjutnya ibu akan beri soal evaluasi ya. Kalau tadi kan kalian kerjakan bersama, nanti kalian kerjakan secara individu ya. Waktunya kurang lebih 10 menit. Ya, jangan bingung ya. Saya mau tahu kalau kalian jawabannya dari mana, bagi materi yang sudah kita pelajari. Ya. Oke, sudah ya. Kita bahas bersama yuk. Nomor 1. Sekolah. Ya, setiap kali pagi jalan kaki dan berangkat sekolah bersama dengan teman-teman. Betul, jawabannya A. Yang dia butuhkan adalah bekal sarapan, seragam sekolah, dan alat tulis. Nomor 2, coba Mas Gibran. Jawabannya apa? Nomor 2. Satu itu gambaran mana? Rumah. Dia masuk kebutuhan primer tidak? Ada 3, primer, sekunder, tersier. Penjelasannya sudah paham? Sudah. Oke, lanjut ya nomor 5. 3 contoh kebutuhan primer. Misal, coba dijawab Mbak Jelina. Contohnya kebutuhan primer 3 apa saja? Sekunder. Terus apa lagi? Motor, TV juga bisa ya. Kemudian kalau kebutuhan tersier. Nah, untuk soal evaluasi yang sudah kalian kerjakan kira-kira paham? Nanti saya masukkan nilainya ya. Ya, coba dikumpulkan tadi yuk. Biar paham. Nah, coba untuk sekedar kita refleksi bersama. Pelajaran yang sudah saya jelaskan, yang sudah kita pelajari bersama ini, kira-kira kalian sudah memahami? Sudah. Ya. Adakah yang masih belum jelas atau ingin bertanya? Mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau bertanya? Lagi? Kalau ada yang mau bertanya, saya yang bertanya. Kebutuhan tadi ada berapa? 3. Apa saja? Yang termasuk kebutuhan tersier. Contohnya? Tas mewah? Perhiasan? Mobil? Jet? Iya, yang ada kaitannya untuk meningkatkan status sosial seseorang, ya. Begitu. Kemudian, berarti sudah cukup paham ya materi yang kita pelajari hari ini ya. Nah, coba ibu tanya, gimana sih? Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Senang. Kenapa kok senang? Karena banyak ilmu baru yang kalian ketahui dapatkan. Terus apa lagi? Hah? Belajar sambil bermain, tapi ada pakai game, ada medianya juga, kemari interaktif ya. Oke, terus apa lagi?
Gitu. Itu pesan saya untuk kita semua. Paham? Nah, sekarang ibu punya ice breaking lagi. Sekali lagi ada ice breaking. Sebelum saya tutup. Nanti kalau saya bilang gajah, kalian bilang kecil. Tapi tangannya gini. Besar. Gajah. Gajah. Semut. Oke, bisa? Kalau nanti yang kamu suruh memimpin doa penutup, bisa? Ya, coba konsentrasi. Gajah. Semut. Gajah, semut. Iya, semut gajah. Oke, berarti sudah selesai pembelajaran kita hari ini.